Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keke Meka dengan NPM A1M02247. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pada mata kuliah IPA Terintegrasi yang saya akan menjelaskan mengenai konsep analisis perpindahan kalor pada air yang dipanaskan. Baik, langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuat yang namanya itu adalah gambar jaring-jaring web, di mana pada materi yang terdapat pada jaring-jaring ini adalah materi kelas 7. Itu ada 4 subtopik, yaitu objek pada pengamatannya, suhu pemuaian kalor, organisasi kehidupan, dan karakteristik zat. Dan pada materi kelas 8 yaitu getaran dan gelombang, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu adalah materi kelas 9 yaitu mengenai partikel penyusun benda yang terdapat pada sifat fisika dan sifat kimia. Selanjutnya itu langsung saja mengenai materi kelas 7 mengenai objek IPA dan pengamatannya, yaitu pada proses ini yang terdapat ada gambar yaitu saya memanaskan air, di mana objek IPA yang terlibat dalam memanaskan air itu adalah air sebagai zat cair yang akan mengalami perubahan suhu ketika dipanaskan. Dan energi panas ini adalah energi yang diperoleh dari sumber panas, misalnya kompor, dan juga yang akan mentransferkan energi panasnya ke air. Selanjutnya adalah peralatan seperti alat pemanas, wajan, dan juga untuk mengamati perubahan suhu seperti termometer. Selanjutnya adalah materi suhu pemuaian dan kalor. Nah, pada suhu merupakan suhu adalah ukuran tingkatan panas suatu benda, dan pada materi ini digunakan untuk melihat suhu yang dihasilkan untuk memanaskan air sehingga mendidih. Dan juga perpindahan kalor ini terdapat pada seperti perpindahan kalor konduksi dan juga konveksi seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu organisasi kehidupan, di mana organisasi kehidupan ini termasuk dalam konteks di dalam memanaskan air itu dapat dijelaskan dengan melihat bagaimana berbagai tingkat organisasi kehidupan yang berinteraksi antara dalam selama proses tersebut. Seperti biasanya terdiri dari beberapa tingkatan hierarki yang paling sederhana hingga yang kompleks, dari molekul sampai organisme. Selanjutnya adalah karakteristik zat, di mana proses memanaskan air yang kali ini bagaimana zat dalam hal ini adalah air bereaksi terhadap penambahan energi seperti sifat-sifat fisik seperti perubahan fasa, panas, dan juga hal ini memainkan peran penting dalam perubahan terjadi selama pemanasan. Sifat-sifat ini menggambarkan bagaimana air sebagai zat dapat berubah dari cair menjadi gas melalui mekanisme termodinamika dasar, seperti contohnya pada penguapan. Selanjutnya itu adalah materi kelas 8 mengenai getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang dalam memanaskan air melibatkan yang pertama itu adalah getaran molekul. Pemanasan meningkatkan energi kinetik molekul yang mulai bergetar lebih cepat. Selanjutnya adalah gelombang panas. Energi panas dipindahkan melalui konduksi ke atau kontak langsung dan juga konveksi seperti pergerakan pada gelombang air. Selanjutnya adalah gelombang suara. Gelombang uap yang terbentuk dan pecah dapat menghasilkan suara. Selanjutnya yaitu adalah transisi fasa. Saat air mencapai suhu 100 derajat Celcius atau air mendidih, air berubah dari cair ke gas tanpa meningkatkan suhu dan menggunakan energi untuk memisahkan molekul, di mana keseluruhan proses ini menunjukkan interaksi antara getaran dan juga gelombang dalam proses memanaskan air. Selanjutnya adalah tekanan zat dan penerapannya. Tekanan zat adalah gaya per unit area pada cairan yang bersifat isotropik, artinya merata ke semua arah. Dalam penerapannya dalam proses memanaskan air, yang pertama itu adalah pemanasan. Saat air dipanaskan, energinya meningkat dan juga partikel bergerak lebih cepat sehingga meningkatkan tekanan. Selanjutnya, jika wadah tertutup atau seperti pada contoh di panci presto, tekanan meningkat sehingga titik didih air melebihi 100 derajat Celcius, memungkinkan memasak lebih cepat. Selanjutnya adalah perubahan fasa, di mana tekanan yang tinggi menyebabkan air berubah fase menjadi uap pada temperatur lebih tinggi. Selanjutnya adalah menggunakan hukum Pascal. Tekanan yang diterapkan pada cairan dalam wadah tertutup akan diteruskan ke seluruh bagian.
Jadi, tekanan zat sangat penting dalam proses memanaskan air, terutama dalam aplikasi dimasak industri, di mana hubungan antara tekanan dan temperatur mempengaruhi efisiensi dalam proses memanaskan. Selanjutnya adalah materi ke-9, yaitu adalah partikel penyusun benda. Materi penyusun benda terdiri dari atom dan juga molekul. Ketika air dipanaskan, beberapa perubahan terjadi. Yang pertama itu pada sifat fisikanya, yaitu perubahan suhu. Suhu air yang meningkat menunjukkan peningkatan kinetik pada partikel. Selanjutnya perubahan keadaan fisik. Air yang berubah dari cair menjadi gas atau uap merupakan suhu mencapai titik yang merupakan salah satu dari sifat fisik. Selanjutnya adalah sifat kimia. Yang pertama adalah stabilitas zat. Air tetap stabil pada suhu normal, tetapi bisa terurai pada suhu. Selanjutnya adalah reaksi kimia. Air dapat berpartisipasi dalam reaksi kimia pada suhu yang tinggi. Secara keseluruhan, memanaskan air mengubah interaksi antara partikel dan mengubah sifat fisik serta. Nah, ini saya mempraktekkan yaitu memanaskan air, di mana dalam proses memanaskan air ini ada yaitu proses konduksi, di mana aluminium dipanaskan oleh perantara yaitu api, sehingga aluminium menjadi panas. Selanjutnya yaitu konveksi, di mana pada proses memanaskan air, konveksi itu terjadi saat air yang berada di dasar itu mulai panas. Dia akan mengeluarkan gelembung sehingga air menjadi mendidih. Dan air yang sudah mendidih itu berubah wujud menjadi dari cair berubah menjadi gas atau uap. Selanjutnya, air yang sudah mendidih itu aman untuk dikonsumsi. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.